Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم أو أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم ذنوبكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط أو البخيط إذا دخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarul hadirin, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk duduk bersama di Musalla Al-Ikhlas, musalla yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam hadis 24. Seperti tadi yang antum dengar hadisnya panjang, makanya kita kemarin sempat sudah menjelaskan kurang lebih hampir setengah. Jadi tinggal setengah lagi. Ini hadis sebagai untuk mengingat, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar, dan Abu Dzar meriwayatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Kita sebutkan, kita ulangi tidak apa-apa, bahwasannya yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu ada 3. Yang pertama, maknanya, lafadznya dari Allah. Nabi tidak ada ikut campur di dalam wahyu tersebut, yaitu Al-Quran. Itu semua dari Allah. Dari lafadz, makna, susunannya, tertibnya, semuanya dari Allah. Baik qiraatnya berbeda, misalkan kalau di sini qiraatnya dibaca pendek, kan qiraat itu ada 7 atau ada 10 ya. Di sini pendek, di sini panjang, di sini tasdid, di sini enggak tasdid. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Quran.
Yang kedua itu adalah makna dan lafadznya dari Nabi. Semua dari Nabi. Cuman tetap dinamakan wahyu karena Allah dalam Al-Quran yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Jadi yang kedua ini maknanya dari Nabi, lafadznya juga dari Nabi yang kita kenal dengan hadis-hadis biasa. Kenapa ini kita namakan wahyu? Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, Muhammad tidaklah berucap kecuali in huwa illa wahyu yuha. Kecuali itu adalah wahyu. Yang ketiga di antara dua ini. Lafadznya dari Nabi, maknanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Yang kita kenal dengan hadis qudsi. Nah, jadi hadis qudsi itu termasuk perawinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meriwayatkannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Didengar oleh sahabat dan sahabat meriwayatkan seterusnya sampai ke generasi berikutnya. Jadi ini hadis-hadis qudsi. Oleh karena itu setiap kalimat atau setiap pembahasan di hadis ini dimulai dengan kalimat ya ibadi. Kita dengar ya ibadi, wahai hambaku. Itu panggilan Allah untuk kita. Dan panggilan hamba dari Allah untuk umat manusia itu adalah panggilan yang termulia. Kita kalau dinisbatkan hamba ke orang lain, ke makhluk itu hina. Ke siapapun. Ke siapapun kita dinisbatkan atau kita berada di bawah makhluk lain itu apa gambaran ya, bukan tidak mesti ada penghinaan, tapi kan ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Tentu yang di bawah tidak semulia yang di atas. Berbeda dengan kalau dinisbatkan kepada Allah. Kalimat hamba dan makna hamba ketika dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan makna yang sangat mulia. Makin dalam kita nyelam ke kalimat, ke makna hamba Allah, makin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Makin kita ngehamba, makin kita ngebudakkan diri, makin kita menghambakan diri kita di hadapan Allah, makin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu ditawari jadi nabi plus raja atau jadi nabi plus hamba. Nabiyan malikan seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, atau nabiyan abdan. Nabi cuman hamba. Artinya bukan gayanya seperti raja. Itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Beliau lebih memilih menjadi nabi plus hamba. Padahal kalau beliau memilih jadi nabi plus raja, itu semua gunung yang ada di sekitar Nabi akan Allah rubah jadi emas dan akan jadi berangkas Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad jalan, gunung itu berada emas tadi. Tapi ditolak oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril datang ke Nabi. Ini Nabi masih di Mekah. Nabi ngomong ke Jibril, Jibril, aku dan keluargaku udah beberapa hari tidak makan. Nabi ngelapornya ke malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril ngapor ke Allah. Allah tahu, cuman ini kan apa? Biar ada cerita istilahnya. Allah kirim satu malaikat. Kata Jibril, ya Rasulullah, sekarang aku bawa satu malaikat yang tidak pernah sama sekali turun ke muka bumi ini. Malaikat Israfil. Karena memang tugas Israfil itu niup trompet, bukan di dunia. Jadi Israfil Allah kirim hanya untuk menghadap Nabi Muhammad. Membawa tawaran tadi. Tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tawarannya? Tawarannya mau jadi nabi plus raja atau nabi abdul, hamba. Nabi lebih milih jadi nabi dan hamba. Jadi paling tinggi kedudukan hamba, makna hamba di seorang hamba, makna abdul di seorang hamba Allah itu ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah makhluk yang paling menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innama ana abdun, kata Nabi. Akulu kama yakulul abdu, wa ajlisu kama yajlisul abdu, wa anamu kama yanamul abdu. Aku ini seorang hamba, kata Nabi. Aku makan seperti seorang hamba makan, dan aku duduk tidur seperti seorang hamba duduk dan tidur. Kita lihat adab Nabi makan. Nabi kalau makan biasa. Beliau itu kalau makan seperti orang biasa, bukan mewah-mewah. Makan beliau suka makan dengan hamba, abdul, budak sahaya. Nabi. Kadang beliau makan sama orang miskin. Nabi besar Muhammad SAW. Dan jadi beliau tidak membedakan orang. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau merasa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gelar itulah yang paling disukai oleh Nabi. Oleh karena itu banyak di Al-Quran Allah mengatakan, alhamdulillah, salah satu itu subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ketika Allah ingin menceritakan mukjizat yang sangat luar biasa, Allah nisbatkan mukjizat ini kepada seorang hamba, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah di surah Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Kata Allah, segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab suci kepada hambanya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi ibadah. Pokoknya gelar yang paling disukai oleh Nabi adalah gelar yang yang berlafaz hamba, Abdul, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini di hadis ini maka yang ulama menyebutkan ini hadis termasuk hadis yang sangat mulia karena di sini Allah setiap kalimat, setiap pembahasan, setiap ucapan yang Allah ingin ucapkan selalu Allah buka dan Allah mulai dengan kalimat wahai hambaku, ya ibadi. Sampai mana kita? Kita sampai hadis yang berbunyi ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastatribuni ut'imkum, ya ibadi kullukum 'adin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, kalian itu semuanya pasti akan merasa kelaparan. Kullukum ja'i, pasti kita ini akan merasa kelaparan. Karena memang begitu fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk manusia. Dan Nabi pun merasa lapar. Jadi jangan kita kira Nabi tidak merasa lapar. Kalau Nabi tidak merasa lapar, berarti Nabi tidak sempurna kemanusiaannya. Nabi itu basyarun, manusia yang paling sempurna, al-insanul kamil. Nabi manusia yang paling sempurna. Berarti sifat apa yang ada pada manusia itu ada pada Nabi Muhammad. Nabi lapar, lapar. Nabi ngerasa haus, haus. Nabi ketika sakit ngerasa sakit, sakit. Nabi sedih, sedih. Semua dirasakan ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Baru setelah itu ada mukjizat, begitu. Nabi kenapa kuat? Puasa wisol, nyambung, tidak batal pas maghrib. Nabi itu kadang puasa 2 hari nyambung, tidak batal sama sekali, 3 hari nyambung. Dan ini tidak boleh ditiru oleh umatnya, diharamkan sama Nabi Muhammad. Ketika sahabat mau menyambung puasanya, tidak buka. Walaupun buku itu cuma seteguk air, wajib. Kita masuk waktu maghrib, wajib batal. Walaupun cuma 1 kurma, dan nafsu makan, tidak usah makan nasi. Wajib batal seteguk air atau 1 kurma. Yang penting batal. Ini khususnya hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Boleh nyambung, tidak batal hari esok. Besok nyambung lagi ke hari ketiga, tanpa minum, tanpa batal sekalipun. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Kenapa Nabi kata, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa haram sedangkan engkau menyambung puasa? Kata Nabi, di sini baru ada mukjizat. Jadi ciptaan manusia Nabi Muhammad, lapar beliau, haus. Baru setelah itu ada mukjizat. Kata Nabi, inni lastu kahayatikum. Aku ini tidak seperti kalian. Aku diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama khilaf, kata ulama artinya Nabi itu tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Di waktu itu, ketika beliau puasa wisol, nyambung. Jadi manusia biasanya lapar. Kayak Allah katakan di sini,
Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan, maka dia akan kenyang. Maka mintalah makan kepadaku. Ini perintah dari Allah. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya arin. Arin itu maaf, tidak punya pakaian. Ketika lahir dari dunia kita apa? Dalam keadaan bugil, tidak pakai apa-apa. Tidak ada satu helai kain pun yang kita kenakan ketika kita lahir. Baru kita dikasih baju, ngomong tua. Itu dari mana? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan kata ulama. Di situ Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membuka pintu agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak minta apa minta sama Allah. Jangan dikira minta sama Allah tuh harus hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ya Allah, aku minta husnul khotimah, aku minta masuk surga. Dah. Ya Allah, aku minta pekerjaan yang layak. Ya Allah, aku minta duit yang halal. Aku minta rezeki yang luas berkah. Minta. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan sampai garam yang di dapur habis itu kita sunnah untuk minta sama Allah. Ibu-ibu misalkan garamnya habis lagi, jangan langsung telepon lakinya, Mas, uyan habis, beli balik. Pertama minta dulu sama Allah, ya Allah minta garam. Itu. Amalkan hadis ini karena Nabi nyebut kata Nabi, hatta walaupun garam di dapur habis itu mintanya sama Allah. Sendal putus, artinya sendal, udah jelek, minta sama Allah. Dari sekecil itu kita diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti dijawab sama Allah. Walaupun berarti Habib Ustaz, kalau kita tidak minta, kita tidak dapat makan. Kalau kita tidak minta pakaian, kita tidak dapat pakaian. Tidak. Walaupun kita tidak minta, kita dapat. Terus apa guna kita minta nih? Ad-du'a al-ibadah. Kita tidak minta garam misalkan, ibu-ibu tidak perlu minta garam, pasti ke laki bawa datang belanja bulanan. Tapi ketika kita minta, itu kita sudah dapat bonus istilahnya, bonus pahala ibadah. Jadi doa itu bukan hanya kita ketika seperti kita minta ke makhluk selesai sudah dah. Ketika doa kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita menunjukkan kemiskinan kita di hadapan Allah. Kita menunjukkan kita butuh sama Allah. Dan doa adalah mukhul ibadah. Kata Nabi Muhammad, doa itu adalah apa? Oncak atau intisari dari ibadah adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira kalau kita tidak minta makan, enggak. Kalau begitu, kalau kita paham, kalau kita nggak minta nggak dapat makan, berarti orang kafir nggak ada yang makan. Kebalikan, orang kafir kayak kayu galau sekarang, itu. Mereka tidak pernah doa sama Allah, tidak. Kalau rizki itu udah ditulis sama Allah. Allah sendiri yang mengklaimnya dalam Al-Quran. Kata Allah, tidaklah ada yang melata di muka bumi ini illa Allahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Siapapun, pokoknya dia lahir, dia diciptakan oleh Allah, itu sampai dia meninggal, rizkinya udah ditulis sama Allah Subhanahu. Selesai udah. Hadisnya pernah kita bahas di sini. Umur kandungan 4 bulan itu malaikat udah mencatat rizkinya, ajalnya, dia celaka atau yang beruntung, semua udah selesai. Tapi tetap kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah karena alasan-alasan yang tadi. Doa itu adalah ibadah dan doa itu adalah apa? Jalinan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjut diskusinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru lakum dzunubakum jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian itu banyak berbuat salah. Ini Allah. Kalian itu banyak berbuat salah. Kapan kita ngerasa kita tidak pernah salah, itulah kita sudah paling banyak salah. Nah, aku alhamdulillah kati dosa misalnya. Aku kati berbuat salah. Aku alhamdulillah tidak pernah ganggu orang. Aku alhamdulillah tidak pernah buat dosa. Itu udah salah.
Keyakinan seperti itu, aku tidak pernah maksiat kepada Allah, itu sudah salah. Karena Allah yang katakan, tukhti'un bil-laili wan-nahar. Sifatnya manusia itu, sifatnya fitrah, tabiat manusia, hawa nafsunya itu ingin melanggar terus. Pengen yang lemak-lemak. Hawa nafsu itu tidak mungkin hawa nafsu ngajak kita sholat subuh berjamaah di musola, tidak mungkin. Ketika kita mau sholat subuh, maksakan bangun, itu berarti kita menahan dan melawan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu pengennya tidur, lanjut tidur pengennya, itu hawa nafsu. Ketika puasa nahan lapar, nahan haus, hawa nafsu pengen makan, pengen minum, dilawan, itu berarti melawan hawa nafsu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalian itu banyak berbuat salah atau cepat berbuat salah. Billaili wan nahar, mau di waktu malam atau di waktu siang. Dan kata ulama, Allah sebutkan malam duluan karena memang rata-rata kebanyakan maksiat dilakukan di waktu kalau sebutkan. Karena sifat manusia juga yang kedua, itu lebih malu dia dari manusia yang lain daripada sama Allah. Ketika maksiat, lebih malu di kawannya daripada itu. Soalnya kalau kita merasa ketika kita mau maksiat, kita lagi sadar, kita dilihat sama Allah, urung maksiat, nggak jadi. Nggak boleh jadi, kita ngerasa dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena kita mahjub, kita jauh dari Allah, maka kita lebih malu pandangan orang lain daripada pandangan Allah Subhanahu. Ini kedudukan yang lain lagi, yaitu kedudukan muraqabah. Cerita mungkin yang agak terkenal ketika ada guru ini sayang dengan sikap murid. Sampai-sampai murid yang lain iri. Akhirnya kata gurunya, aku akan buktikan, aku akan kasih kalian ini dalil kenapa aku lebih cinta ke murid ini. Akhirnya sama gurunya dikumpulkan semua murid-muridnya, dikasih ayam, sikat-sikat, sama pisau. Kata gurunya tadi, sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak ada melihat kalian ketika menyembelihnya. Waktunya sampai malam. Udah, bubar ini murid. Ada yang di atas loteng, ada yang dalam kamar mandi, ada yang di hutan, ada yang di kebun. Malam, semua datang ke gurunya, ayamnya udah disembelih semua. Kecuali satu murid yang dia cintai tadi. Murid yang lain itu udah mulai senang lihat guru. Murid yang guru cintai tidak bisa melakukan tugas yang dikasih oleh guru. Tanya sama guru, kau nyembelih di mana? Di loteng guru. Kati ini kok, kati guru. Kau di mana? Sampailah murid yang terakhir. Kenapa kau tidak sembelih? Guru, pesan guru tadi kan sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak ada melihat aku menyembelihnya. Tempat mana itu? Tempat mana yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku di loteng, aku kamar mandi, aku di hutan, itu Allah melihat. Maka tidak bisa, tidak ada guru tempat seperti itu. Tempat yang tidak ada bisa melihatnya ketika nyembelih itu. Gurunya tidak ngomong manusia, bukan. Yang penting kate yang nyingok, kata gurunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita berada di mana. Nah, jadi kata guru, ini alasan kenapa aku lebih cinta ke dia daripada kalian. Dia sudah sampai ke makom al-muraqabah. Selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena sebab itulah manusia lebih banyak maksiat di waktu malam daripada di waktu siang. Malamnya dia maksiat, siangnya dia alasan lain. Siangnya dia sibuk cari dunia, cari duit, siang cari rezeki, malamnya maksiat. Nauzubillah. Oleh karena itu kalimat malam Allah depankan. Innakum tukhti'una bil-laili. Kalian itu banyak berbuat salah di waktu malam. Wan nahar, juga di waktu siang. Apalagi sekarang. Maksiat itu kadang siang bolong maksiat. Kadang orang kalau dulu mungkin orang maksiat di depan orang lain malu. Sekarang terang-terangan. Yang tidak puasa lagi terang-terangan. Ya.
Terang-terangan pergi jalan, bawa mobil, ngerokok, buka jendela pula. Minum es teh, makan, tidak malu. Nah itu tambah, jadi tambah akhir zaman, tambah hilang kemaluan umat manusia dalam bermaksiat, melanggar perintah Allah, dan itu juga sudah pernah kita bahas di kajian Arba'in ini. Di hadis kata Nabi, kalau kalian tidak punya malu silahkan lakukan apapun, itu sudah kita bahas. Jadi kata Allah, kalian itu banyak berbuat salah, wahai hamba-hambaku di waktu malam. Tapi kita jangan kecil hati. Kalau Allah udah ngomong cek itu, berarti pasti kita ada salah. Pasti kita ada salah. Kalau Allah sudah ngomong begitu, berarti kita tidak bisa sempurna. Tidak. Allah lanjutkan. Atau di riwayat lain, Nabi Muhammad SAW sebutkan. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak keturunan Adam pasti ada salahnya. Kati manusia yang sempurna kecuali para nabi. Selain para nabi itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang maksum. Maksum di sini dijaga sama Allah, mustahil melakukan dosa. Siapa be? Siapa be? Semua hamba itu ada salahnya. Tapi kata Nabi Muhammad, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang-orang yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bagaimana kita bisa bertaubat sehingga kita dicintai oleh Allah kalau kita tidak pernah berbuat salah. Maka di hadis lain Nabi Muhammad juga menyebutkan, ini membuat kita sedang. Kata Nabi, umpama ada satu kaum tidak maksiat, umpama nih kata Nabi. Nabi waktu itu ngajak ngomongnya sahabat. Umpama kalian wahai sahabat, tidak ada yang berbuat maksiat, maka Allah akan ciptakan satu kelompok, yang kelompok ini akan berbuat maksiat kepada Allah, tapi setelah maksiat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau umpama ada yang satu generasi yang berbuat maksiat, Allah akan ciptakan makhluk manusia untuk apa? Untuk maksiat. Tapi tidak stop di situ. Habis maksiat dia taubat. Sehingga Allah bisa menerima taubat hamba tadi. Ini hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama termasuk Asmaul Husna ya Tawwab. Ya Tawwab itu zat yang maha menerima taubat. Kalau kata yang maksiat kemudian taubat, maka fungsi nama ini tidak akan ada. Sedangkan Asmaul Husna itu semuanya ada fungsinya. Nama Allah 99 itu Asmaul Husna ada fungsinya. Ya Tawwab, zat yang maha menerima taubat hambanya. Berarti pasti ada hamba yang bertaubat habis maksiat sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis seperti ini bukan nganjurkan kita untuk maksiat. Tidak usahlah kita niat maksiat. Tidak usahlah, tidak pakai niat. Pun kita kadang maksiat. Kan itu. Tidak usahlah berniat. Tidak usahlah diancang-ancang. Tidak berniat pun kadang kita masih maksiat. Tanpa dirancang pun kadang kita jatuh dalam perbuatan maksiat. Nah, jadi hadis seperti ini bukan nganjurkan kita untuk maksiat, tapi nganjurkan kita untuk tidak putus asa ketika kita jatuh ke lubang maksiat selagi kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, wahai hambaku, kalian itu pasti berbuat salah dan aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, maka mintalah maaf kepadaku. Istighfar. Banyak istighfar. Istighfar itu minta ampun sama Allah. Yang kita sering baca Astaghfirullahalazim. Zikir ini Nabi saja itu sehari tidak kurang dari 70 kali. Riwayat lain menyebutkan 100 kali. Kata Nabi, aku setiap hari 100 kali istighfar sama Allah. Nabi yang tidak ada dosa, tadi kita sebutkan. Yang umpama Nabi berbuat dosa, itu sudah diampuni sama Allah. Allah katakan di Al-Quran, liyaghfira laka ma taqaddama min dambika
wa mata. Katalah umpama wahai Muhammad, kau pernah berbuat dosa, baik sudah kau lakukan atau akan kau lakukan, itu udah aku ampuni. Udah diampuni sama Allah. Tapi masih setiap hari istighfarnya 100 kali. Itu Nabi Muhammad. Makanya ulama sufia itu selalu menganjurkan kita untuk istighfar. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Tajul Arus mengatakan, wa alaika ayyuhal abdu, ayo wahai saudara-saudaraku, kita bertobat kepada Allah fi kulli waqtin, di setiap waktu. Jadi salah kalau kita istighfar habis kita sadar melakukan dosa salah. Walaupun itu juga bagus. Karena banyak orang yang maksiat habis itu cuek, pura-pura tidak tahu kan begitu. Cuman juga salah kalau kita istighfar cuman setelah maksiat. Maksudnya maksiat yang kita rasa. Tadi subuh misalkan ketinggalan sholat subuh, bangun-bangun jam 7. Waduh, aku ketinggalan sholat subuh. Istighfar. Nah, itu istighfar kalau cuman habis ketinggalan sholat subuh, itu juga salah. Kenapa salah? Berarti kita merasa kalau kita tidak meninggalkan sholat subuh, kita tidak ada dosa. Sedangkan Allah mengatakan di hadis qudsi bahwasanya kita banyak berbuat dosa. Jadi istighfar itu bukan hanya ketika kita merasa kita habis berbuat dosa. Karena dosa itu kadang kita sadari, kadang kita tidak sadari. Makanya ulama dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita setiap hari untuk istighfar. Jangan pas ngerasa ada salah. Jangan pas ngerasa ada kekurangan saja kita baru istighfar. Setiap hari istighfar. Dan ini menunjukkan makna lain. Ini makna yang agak tinggi dari ulama sufiyah bahwasanya kenapa Nabi istighfar? Banyak alasannya. Nabi kan nggak dosa. Kenapa istighfar? Salah satu alasannya biar Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita, aku baik yang kata dosa istighfar terus. Itu. Kemudian Nabi Muhammad Nabi pengen jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dan orang yang cinta dengan Allah tidak pernah puas melakukan hal-hal yang membuat Allah cinta kepadanya. Nabi udah dicintai Allah, Nabi makhluk termulia, tapi tidak puas. Tetap Nabi akan melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala makin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah sendirilah yang menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad tadi, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang-orang yang suka bertaubat, beristighfar, maka Nabi istighfar terus. Kemudian jawaban ketiga, hikmah ketiga, alasan kenapa Nabi Muhammad selalu istighfar sama Allah. Ini sebagian ulama sufiyah mengatakan Nabi itu setiap waktunya kedudukannya, makomnya itu makin tinggi di sisi Allah. Orang yang makomnya, kedudukannya makin naik di sisi Allah, dia melihat kedudukan sebelumnya itu seakan-akan maksiat. Ini dikategorikan dalam kaidah oleh ulama akidah, ulama tauhid, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kita misalkan, kita baru punya rutinan baca Al-Qur'an sehari setengah juz. Umpama. Itu kita melihat waktu kita sebelum baca Quran sehari setengah juz, oh berarti aku dulu banyak lalai. Apa? Tidak pernah baca Quran. Alhamdulillah sekarang sudah setengah juz setiap hari. Level setengah juz dulu. Rutin kita baca setengah juz. Baca terus setengah juz. Sampailah alhamdulillah naik 10 kali lipat misalkan 5 juz. Ketika satu hari kita udah baca 5 juz Al-Quran, kita melihat yang setengah juz, oh banyak lalainya pasti. Banyaklah lalai. Kalau pas kita di level setengah juz sehari, kita merasa kita udah sempurna kayak begitu, udah cukup. Tapi pas kita istiqomah setengah juz sehingga waktu diberkahi oleh Allah, kita naik ke level sehari 5 juz, kita akan yakin dulu yang sehari setengah juz itu banyak kurangnya, berarti masih banyak lalai aku. Seperti itu seterusnya. Istiqomah sehari 5 juz, kita udah ngerasa banyak.
Pas kita istiqomah sehari 10 juz, kita akan melihat yang 5 juz. Oh, banyak lalai masih waktu 5 juz ini. Sampailah sehari sekali hatam, umpama. Setiap kita naik satu level, kita akan melihat level bawah kita dulu itu banyak kekurangannya. Seperti itulah istighfar Nabi Muhammad SAW. Nabi itu makomnya setiap hari nambah terus di sisi Allah. Bahkan sampai detik ini pun kedudukan Nabi terus bertambah. Karena semua pahala umat Nabi Muhammad itu masuk ke pahala Nabi Muhammad. Berarti kedudukan Nabi makin tinggi. Nah, istighfar ini alasan ketiga kenapa Nabi Muhammad istighfar? Istighfar Nabi Muhammad bukan untuk dosa, tapi beliau merasa ketika beliau naik lagi kedudukannya di sisi Allah makin tinggi, melihat di bawah, oh banyak kekurangan istighfar. Naik lagi makom terus dan tidak ada habis-habisnya ini. Karena makom Nabi Muhammad sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, aku ini yang mengampuni dosa kalian, maka banyak-banyak istighfarlah kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini seorang tabi'in terkenal. Datang muridnya ke Imam Hasan Basri. Wahai Imam, doai aku punya gawean yang mantep, aku belum ada gawe. Kata Imam Hasan Basri, minta amalan sama Imam Hasan Basri. Biasa kan, kadang murid minta amalan ke gurunya. Kata Imam Hasan Basri, banyak-banyak istighfar. Udah. Datang lagi besok murid lain. Wahai Imam, aku belum ketemu jodoh, pengen kawin, doakan, apa amalannya? Kata Imam Hasan Basri, istighfar. Besoknya datang lagi orang, wahai Imam, aku kati gawean, aku tidak punya anak, belum punya keturunan. Doakan apa amalan biar ada keturunan. Kata Imam Hasan Basri, istighfar. Murid yang hadir bingung, wahai guru, 3 orang datang, permintaannya, keluhannya beda-beda. Kenapa? Jawabannya sama, amalannya sama, istighfar, istighfar. Apa itu Imam Hasan Basri? Apakah kamu tidak membaca ayat dalam Al-Quran? Allah katakan, fakultu istaghfiru rabbakum yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Allah katakan di Al-Quran, istighfar kepadaku, aku akan turunkan hujan. Artinya, aku akan makmurkan tempat kalian tinggal. Istighfar kepadaku, aku akan berikan kalian harta. Wa yumdidkum, aku akan berikan kalian bi amwal, harta. Wa bani, anak keturunan. Nah, jadi kata Imam Hasan Basri, aku tidak ngarang-ngarang, itu jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merasa belum punya keturunan misalkan, atau belum ada gawean yang mantap, rezekinya seret, itu banyak-banyak istighfar, maka akan dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya jangan niat istighfar kita cuma minta rezeki alangkah ceteknya istilahnya, alangkah remehnya. Kita istighfar melakukan perintah Allah. Kita istighfar niat mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad. Kita istighfar niat menunjukkan kita memang hamba yang lemah, yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Sisanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki lancar, anak keturunan banyak, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan. Ini hadis masih panjang, mungkin 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Ini hadis baru selesai. Tidak bisa kita selesaikan. Karena hadis ini sangat banyak faedahnya. Insya Allah dikit-dikit kita baca, 2 pertemuan lagi insya Allah selesai. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam keadaan taufik hidayah, sehingga kita bisa terus mengikuti kajian-kajian ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.